Ibu Sari Sarida sebagai moderator. Silakan Bu Sari Sarida. Besarkan volumenya Bu Sari. Bu Sarida, mikrofonnya diaktifkan. Bu Sarida, mikrofonnya. Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya lagi di Aceh Singkil. Jadi jaringannya agak ini Pak, hilang-hilang. Oh iya. Kira-kira siapa yang bisa sebagai partisipan untuk membawa acara ini? Lagi dalam bawaan, maaf ya Pak ya. Tidak apa Bu. Ibu di mobil itu ya? Iya Pak. Oh iya, nggak apa. Pak Robi aja Pak. Pak Robi. Ya Pak. Nah, silakan Pak Robi yang membawa acara untuk kegiatan sore ini. Boleh Pak, tapi mohon dimaklumi nanti Pak ya, kalau ada suara-suara di belakang orang lalu. Tidak masalah Pak. Oke, nggak apa-apa Pak kan? Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan kolaborasi pada modul 2.2. Salawat berikan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rekan CGP Angkatan 4 yang mengikuti kegiatan JIMIT pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Misdar selaku fasil kita pada hari ini. Maaf, fasil kita selama kegiatan CGP ini. Sebelum kita mengikuti kegiatan ruang kolaborasi di modul 2.2, bahwasanya kita sama-sama sudah menjalankan atau mengerjakan tugas kita sebagai guru penggerak untuk mengerjakan LMS pada modul ini yang sudah kita mulai dari kegiatan mengenal diri sendiri, lalu sudah mencoba menjawab kasus-kasus yang ada 5 kasus mengenai pembelajaran sosial emosional. Tibalah saatnya kita pada hari ini untuk berkolaborasi untuk mengisi tabel 3.1 dan 3.2 secara berkelompok menurut jenjang pendidikan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kolaborasi kita pada bor kecil, kita mintakan kepada fasilitator kita, Pak Misdar, untuk memberikan dua patah kata. Kepada Bapak Misdar, kami persilakan. Pak Misdar, mikrofonnya Pak. Baik Pak Misdar nggak hidup ya. Oh iya. Kadang-kadang ya lupa juga Pak. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih pada Pak Robi Yasman yang telah bersedia sebagai pembawa acara pada kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini di samping membawa nilai ibadah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Yasman tadi, kita sebelum diskusi kolaborasi ini tentunya
sudah kita bahas 5 kasus yang ada di LMS. Tentunya itu sudah membuka skema kita tentang berbagai kasus yang ada ya. Baik, sebelum mengarah kepada substansi kita, saya ingin memancing beberapa pertanyaan ini. Mohon dijawab melalui ini saja, di pesan ini untuk dibuat jawabannya. Karena ini juga menurut tema saya salah satu kasus misalnya. Jika kasus ini datang kepada kita selaku guru, umpamakan saja dari anak kita di rumah, sebagai contoh, begitu kita sampai di rumah, anak-anak meminta kepada kita, kira-kira kalau saya anak Pak Dedi, Pak bisa enggak saya buatkan tato di badan saya, ya, di badan saya. Nah, ini mohon dijawab di kolom chatting saja. Nanti saya lihat satu persatu ya. Jika itu pertanyaan anak bapak atau anak ibu kepada ibu atau kepada bapak, bagaimana bapak dan ibu menanggapinya? Ya. Silakan dijawab. Maaf Pak, coba ulangi lagi soalnya tadi Pak. Iya, saya ulangi ya. Ya, maaf Pak. Jika suatu hari anak-anak ibu sampai ke rumah, ibu pas posisi di rumah, begitu sampai rumah, anak-anak tiba-tiba meminta ya membuat tato di badannya. Bagaimana bapak dan ibu menanggapinya? Ya. Silakan dibuat. Berarti ini Pak, jadi sebagai orang tua, kan bukan sebagai guru. Ya, kita sebagai orang tua, ini permasalahannya di rumah kita nih, anak kita yang meminta mau dibuat tato di dalam badannya. Bagaimana kita menanggapinya? Ya, kata Bu Anissa, saya buatkan tato dari pulpen gambar kucing ya. apa manfaat? Mana tadi? Ya, bentar ya. Ya, apa manfaat kamu buat tato? Kata Ibu Asima. Ya, saya akan bertanya dulu pada anak saya untuk apa tato itu dibuat. Ya, menjelaskan terlebih dahulu apa itu tato. Jika mendapat kasus seperti itu, sikap saya adalah memberikan isyarat bahwa itu tidak boleh. Tapi jika tidak, atau jika si anak memaksa dengan pertanyaan itu, jawaban terbaik saya adalah nanti kita bicarakan lagi setelah ayah. Ya, bisa. Nggak boleh nak, karena bertato dilarang dalam agama kita. Saya tidak setuju karena dalam ajaran agama Islam mengubah, menambah atau mengurangi sesuatu di badan itu tidak diperbolehkan. Ya. Boleh nak, tapi tatonya gitu. Kata orang Islam di jari kuku, kalau di tempat lain kurang sopan namanya kita buat hina saja ya. Iya. Saya akan menjelaskan jika tato itu tidak sah untuk mengerjakan salat. Ya. Pemanfaat dan kegunaan membuat tato. Kalau tatonya mudah dihapus boleh-boleh saja, maksudnya coret-coret dan spidol tidak diperbolehkan. Ya. Tadi ada satu, karena tadi yang membuat ini. Apa bukan tato, apa manfaat kamu? Tato. Tanya dulu pada anak saya untuk apa tato itu dibuat. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, dari berbagai alasan yang ada. Halo, Bapak dan Ibu. Iya Pak. Ya Pak. Iya, Pak. Iya, dari berbagai alasan yang ada, saya tertarik dengan jawaban singkat dari Bu Asima Paridi. Apa manfaat kamu buat tato nak? Ya. Kemudian siapa lagi tadi yang mendekati? Saya buatkan tato dari pulpen. Bu Anissa. Saya akan bertanya dulu pada anak untuk apa Bu Ani Neswati ya.
Jadi memang sebaiknya kita tanya dulu, ya, apa manfaatnya. Baru jawaban yang lain yang dibuat Bapak dan Ibu, penjelasan yang ini, ya. Pertama kan apa tato itu dan apa manfaatnya, ya. Baru mungkin penjelasan-penjelasan lain, ada yang bertentangan dengan agama, ada yang misalnya jika ngambil wudhu yang bertato itu tidak terkena air wudhu misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah contoh-contoh kasus. Jadi alhamdulillah tidak ada yang marah di sini saya lihat, ya. Berarti keseimbangan emosional kita alhamdulillah dari 5 kasus yang udah kita bahas nampaknya udah stabil Bu Asima, ya. Walaupun dalam konteksnya masih ada marah-marah di sekolah, kan. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, dengan kasus-kasus yang kita angkat, akan meminimalisasi emosi kita dalam proses pembelajaran. Nah, kalau saya dalam hal ini, sebelum modul ini dibahas, saya sudah pernah mengatakan bukan dalam forum ini, tapi forum lain, muara akhir dari pendidikan itu diantaranya adalah perubahan, ya, perubahan IQ, ya, IQ, kemudian EQ dan SQ, ya. Ya, kalau saya ya itu, ya. Artinya kalau IQ intellectual quotient, ya. Jadi setelah anak-anak kita berikan pendidikan, ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya. IQ yang dari tidak paham menjadi paham. Kemudian ada EQ, emotional quotient, ya. Karena banyak di negeri ini saya lihat dia cerdas, tapi masih ada yang banting-banting gitu, ya. Nah, benar kira-kira apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu? Benar, Pak. Benar. Jadi ini mungkin dari kecerdasannya juga mungkin tidak bisa mengontrol diri, ya, emosionalnya masih tinggi. Banyak kita lihat masih tidak malu berdebat dengan kata-kata kasar di forum umum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir SQ, spiritual quotient, bahwa setiap apa yang kita lakukan, bahwa setiap apa yang kita rencanakan, ya tidak luput dari kehadiran Tuhan di sana. Ya. Nah, kalau umat Muslim ya meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kadang-kadang kita berencana, Allah yang menentukan semua itu, ya. Jadi itu yang harus kita seimbangkan dalam proses pendidikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini sebagai pengantar tadi saya memancing dengan kasus tato tadi. Yang kedua, kita beri pemahaman bahwa keseimbangan harus balance antara IQ, EQ dan SQ, ya. Baik, izin saya share dulu PowerPoint kita Bapak dan Ibu, ya. Kemudian bisa di-disable dan kemudian di-enable kalian lihat dan show di connection file kalian lihat. Kalau kalian enable seperti ini artinya nggak berfungsi dengan baik dan ya perangkat ini seperti ini nggak apa-apa. Dan kemudian nampaknya belum ini, ya. Bentar, ya. halo. Ya. Halo, halo. Ya. Jelas Bapak dan Ibu, ya.
Jelas, Pak. Ada Halo. nampak. Dan nampak ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai pengantar dari saya jelaskan dulu ruang kolaborasi ini. Ini hari pertama, kemudian pembuka. Nah, tujuan forum diskusi ini adalah sedikit menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Ya. Kemudian ini pertanyaan pemantik, nanti memang ada pertanyaan pemantik, kemudian pemberian tugas 50 menit, kemudian penguatan dan penutupan 20 menit. Ya. Baik, kesepakatan bersama, menghargai sesama CGP dan fasilitator, satu berbicara, semua mendengar, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Ya. Nah, yang pertama, pertanyaan pemantik, apakah kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Nah, ini mohon siapa yang bisa berkontribusi untuk menyampaikan ini, Bapak dan Ibu? Halo. Halo. Untuk menjawab pertanyaan ini. Halo. Kalau saya, Pak, Halo. apa kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Saya orangnya kooperatif, mau bekerja sama, itu aja, mau bekerja sama dan mampu mengendalikan diri. Gitu ya. Ya, itu jawaban dari Asima ya. Halo. Yang lain, Bapak dan Ibu? Izin Pak, saya Pak. Ya, Izin Pak. silakan. Kalau saya Pak, pertama saya akan menyeimbangkan dulu yang namanya KSE saya. Ya. Karena saya paham, tentu saja posisi kontrol di antara kita dengan teman-teman itu kan berbeda-beda. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin menyeimbangkan antara perasaan saya dengan perasaan teman-teman saya. Mungkin Pak. Ya, oke. Nah, itu kekuatan ya. Iya Pak. Oke. Yang kedua, bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan CGP lain? Ini karena yang pertama tadi Bu Asima, coba yang nomor 2 ini silakan jawab dulu Bu Asima supaya sinkron. Halo Bu Asima. Jaringan kurang bagus. Jaringan. Pak Edi? Ya, Jelas Pak. Pak Edi? Jelas, Pak. Jelas. Bu Asima katanya jaringan. Udah jelas Bu Asima? Nampaknya Bu Asima ini speakernya enggak ini hidup ya. Silakan jawab Pak Edi nomor 1, lanjutkan dengan nomor 2 Pak Edi. Boleh Pak, terima kasih. Apakah kekuatan Anda dalam kerjasama dengan orang lain? Itu secara pribadi Pak, saya kooperatif dalam kerjasama, mampu mendengar lebih banyak dan mengakomodir semua ide-ide dan kepentingan di dalam satu kelompok. Jadi kalau ditanya bagaimana cara saya mengelola kekuatan tersebut, ya menampung Pak, menampung semua aspirasi dari anggota kelompok, terus kita bersinergi, memecahkan persoalan-persoalan, kita analisa dampak terburuk dan dampak terbaik dari ide tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama kita eksekusi ide itu. Oh ya, baik. Nah, terima kasih Pak Edi. Untuk menghemat waktu, Bapak borong aja satu lagi itu. Praktik pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional yang telah saya lakukan selama ini. Yang pertama, menyadari diri itu Pak ya. Berusaha untuk menyadari diri sepenuhnya, terus untuk berusaha Pak, masih walaupun belum maksimal, tapi paling tidak kita sudah memiliki arahan ke situ. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari modul ini kita bisa lebih paham tentang pengendalian diri. Yang kedua,
terus memupuk rasa empati antara sesama dan teman-teman sejawat. Itu dengan cara ya melatih diri dengan melakukan menggerakkan hati supaya merasakan apa yang orang lain merasakan apa yang dirasakan oleh teman sejawat. Itu dengan cara rajin membantu, menanyakan kesulitan teman-teman, dan kita berusaha hadir sebagai solusi di antara persoalan murid dan persoalan dengan teman-teman sejawat. Iya. Saya pikir ada yang lain Pak yang melanjutkan. Iya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Saya Pak. Iya, silakan Bu Jubaidah. Seperti kita ketahui tadi, Bapak juga sudah menyampaikan bahwa setiap orang itu kan berbeda-beda cara mengelola, apakah itu IQ dia, emosional dia, dan masalah yang lain-lain. Jadi kita sebagai teman, ya tadi harus sama-sama saling berbagi Pak. Kita harus saling mendengar juga apa yang dia sampaikan. Jadi di situ kita tidak hanya sebagai pembicara, tapi juga memberi kesempatan kepada teman-teman. Iya. Intinya kita bisa kontrol diri kita Pak dalam mengelola permasalahan apapun. Berarti tidak Iya, luput Pak, dari ya. 5 komponen itu Bu ya. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan 5 komponen itu atau menyebutkan saja 5 komponen? Ini kayaknya semua tutup speakernya. Yang pertama kesadaran diri Pak. Iya, kesadaran diri. Terus? Kesadaran diri. Yang kedua Tanggung jawab. manajemen diri. Artinya ketika kita sudah sadar akan diri, mindfulness, selanjutnya bisa manajerial diri Pak. Jadi kita bisa memilah yang baik dan benar, terus tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap situasi itu. Yang ketiga, manajemen diri apakah termasuk dengan mengelola diri Pak? Sama Pak, mengelola diri. Sama ya. Oke, Yang 3 Pak. Yang ketiga itu kesadaran sosial Pak. Jadi akibat dari adanya kesadaran sosial maka akan timbul empati terhadap orang lain. Iya. Yang selanjutnya kemampuan berelasi. Jadi ini sangat diperlukan apalagi kita selaku CGP ya. Jadi ada istilahnya komunitas praktis. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk berelasi, untuk mengembangkan pembelajaran-pembelajaran seperti ini sehingga bergerak dan menggerakkan. Yang terakhir bertanggung jawab Pak Edi ya. Ya, yang terakhir bertanggung jawab. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau kita review ya, kalau kita lihat ke belakang, guru-guru kita masih ada yang masih tipis ini Pak, yang 5 kompetensi sosial ini Pak kan. Betul. Jadi inilah kehadiran kita, mudah-mudahan kita lebih dewasa dalam hal ini, bisa memberikan pencerahan kepada guru-guru yang lain. Ada kadang-kadang mohon maaf guru kita, apapun cerita itu kan dalam ranah komunitas kita selaku PGRI ya, atau IG ya. Jangan sempat masyarakat berkomentar yang negatif terhadap guru akibat 5 kompetensi sosial yang tidak kita miliki. Betul. Ya. Mohon maaf kadang-kadang di poin yang ke-3 ya, kesadaran sosial, ada juga kadang-kadang mohon maaf kita ini kadang-kadang tetangga musibah belum sempat menjenguk itu sudah berangkat kerja ya. Padahal tetangga begitu. Jadi itu bagian yang sudah menipis pada kesadaran sosial kita. Jadi inilah yang harus kita sosialkan kepada komunitas kita, terutama guru, sehingga 5 komponen ini, 5 kompetensi ini terpatri dalam hati kita dan dapat diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Karena ada juga tetangga musibah, tetangga lain menghidupkan musik dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini akibat kepekaan terhadap suatu lingkungan sudah menipis. Ya. Mudah-mudahan Pak, dengan kita kurang bahas, merasakan keresahan bersama Pak. Betul. Ya, kalau ya silakan Pak Edi.
yang lebih menyedihkan Pak, terkadang kita kalau berbicara di lingkungan sosial itu kan terlalu besar Pak ya, karena masyarakatnya juga Iya, beragam. Ini di iya, sekolah Pak, di sekolah terkadang kita sering juga menjumpai seorang guru yang melabel muridnya dengan kata-kata tertentu. Terus juga iya, ada seorang guru dengan bangganya merasa bahwa dia sudah berhasil karena murid-murid takut. Karena murid-murid takut iya, berhadapan dengan beliau. Jadi disiplinkan anak-anak itu dengan sangat keras sekali. Jadi dia bangga sekali iya, dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Terus ketika ada iya, les sore Pak, misalnya otomatis kita masuknya setelah sholat zuhur. Itu mereka kurang peduli anak itu sudah makan siang atau belum, yang penting hadir di kelas. Jadi ini rasa empati tadi Pak, yang tidak tersadari oleh seorang guru. iya, itulah. Eh, Masih banyak kasus-kasus yang lain bahkan. Jadi ini menyangkut dengan kepekaan. Ada juga sangat sedikit menguasai materi, tapi lebih dia kedepankan marah, marah dan terus marah. Betul. Ya, sehingga dia merasa mungkin dengan kemarahannya itu tertutupi tentang ketidakmampuannya di dalam materi. Ya. Kompensasi Jadi, Pak. Menutupi kelemahannya. ya, Kompensasi. menutupi kelemahannya dengan emosionalnya. Jadi ini kalau kita sudah mendapatkan materi ini, mudah-mudahan bisa kita memberi pencerahan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, Terkadang begini Pak. saya, Pak kan sebentar Pak, ya, situ boleh Pak. ya, Artinya seperti ini Pak. wujud. Saya kira untuk kita bisa mematangkan emosional kita itu butuh waktu, itu yang pertama Pak kan. Karena itu adalah sesuatu Ya, hal yang mengakar dan melekat kepada pribadi seseorang. Nah, mau cakap ya, mungkin kita yang CGP mungkin sudah mendapat pembekalan itu berdasarkan kesadaran ya, kita mencoba memperbaiki diri kita, pelan-pelan ya, memperbaiki semua yang ada pada diri kita. Nah, sekarang pada saat kita mensosialisasikan kepada rekan sejawat kita atau kepada kepala sekolah kita sendiri, itu wajar aja ya, Pak, pasti saja akan mendapat label tertentu kita. Kenapa? Karena seperti ya, Pak Edi bilang tadi, ada guru yang memperlakukan anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Itu karakternya gitu loh. Kalau dia tidak bisa ya, mengoreksi dirinya secara pribadi, orang di sekitarnya hanya bisa memberi masukan saja gitu Pak. Ini masalah emosional ini ya, saya kira memang masalah yang kompleks karena memang berakar pada diri sendiri. Gitu deh. ya, ya, Bu. Kan gitu aja ya. Ya, jadi terima kasih Ibu. Memang itulah yang banyak terjadi seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita sudah pertama mendapatkan dan membahas kasus ini, saya dan rekan-rekan berharap kitalah yang akan memberikan pencerahan kepada komunitas kita. Ya. Dimanapun kita tampil, baik di MGMP, KKG, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan nanti kita kehilangan guru itu yang ditiru dan digugu. Ya. Nah, jangan sempat seperti itu. Ya. Jadi kemudian saya ada beberapa sekolah swasta saya sangat tertarik karena yang swasta ini mohon maaf pelayanan jasanya lebih baik saya lihat. Ini mohon maaf ya, bukan saya katakan yang negeri tidak gitu. Benar, benar. Itu benar Pak. Yang swasta mungkin pelayanan jasanya saya kira pendekatan ke anaknya pendekatan personil itu. Ya, pendekatan personil. Ya, jadi kapan dia menganggap siswa itu sebagai temannya, kapan siswa itu sebagai muridnya, kapan siswa itu antara orang tua dan anak itu. Jadi atmosfer itu terlaksana begitu. Sehingga anak-anak itu mohon maaf waktu setor ayat itu memang betul-betul anak dengan gurunya gitu. Jadi tidak ada di situ ada intermezzo dan lain sebagainya. Betul-betul anak dengan gurunya. Nah, kemudian samping itu kadang-kadang ya berteman, ya. Jadi disitulah anak-anak kita dapatkan dia bisa curhat, ya. Nah, rahasia pribadinya bisa terbongkar karena dia udah percaya dengan gurunya. Jadi kan lebih baik dia curhat sama kita daripada curhat dengan orang yang yang tidak layak untuk diberi curhat. Ya. Nah, jadi yang seperti itu. Terkadang Pak, ketika kita melakukan seperti itu kepada anak, ada teman-teman yang belum mengerti, yang belum paham, malah menganggap kita berperilaku negatif Pak. Artinya
guru itu tidak bagus terlalu dekat dengan anak. Itu sebagian guru mengatakan demikian. Jadi jangan terlalu dekat pada anak, nanti anak-anaknya malah ngeyel nggak sebagai apalah seperti itu Pak kan. Jadi sebenarnya memang pembelajaran ini seharusnya menjadi materi sebelum menjadi guru seharusnya Pak. Iya. Itu terima kasih Pak Edi. Nah, kalau kami, mohon maaf Pak Edi, kalau kami alumni SPG di SKS-nya itu lebih banyak ilmu mendidiknya dulu Ya, Pak. betul, Pak. betul. Ya, dari ilmu mendidiknya dulu baru ilmu umumnya gitu. Ya, betul, Jadi katanya kan akhlak itu lebih tinggi dari ilmu Pak ya. Betul, betul, betul. Sedikit Pak, sedikit Jadi, Pak. Sedikit Pak. Ya, silakan Bu. Ini menarik nampaknya ini. Tadi kan Bapak mengatakan atmosfer itu kan yang banyak positifnya kan di sekolah swasta. Iya. Ya Pak. Iya. Mungkin ini Artinya bukan kendala maaf, Pak. Pelayanan jasanya Bu. Ya, Pelayanan jasanya saya Itulah lihat. mungkin. Ya, silakan Bu. Jadi begini Pak, kalau menurut paham saya di tempat saya, jujur aja saya katakan di tempat saya, memang benar Pak, kebanyakan yang direkrut tersebut bukan dari sononya sebagai guru Pak, terkadang dari ijazah SMA bisa langsung mereka dapat SK. Jadi begitu dapat SK kan langsung mendidik di SD Pak. Sementara Oke, mungkin kalau mengajar mereka bisa, tapi ilmu pedagogik sebagai guru yang mendidik ini mungkin yang terkadang sangat tidak tersentuh di hati anak didik kita. Sehingga atmosfer yang dikatakan guru-guru, murid-murid tidak ada suatu hubungan yang harmonis, mungkin akan nampak dengan jelas terlihat. Itulah dikarenakan kualifikasi pendidikan pertama, kemudian rekrutan orang yang tidak benar-benar berdasarkan ilmunya lah Pak. Kompetensi ya. Ya. Masih ada Bu Jubaidah ya. Itulah makanya pemerintah menetapkan standar, termasuk standar pendidik dan tenaga pendidikan. Artinya sampai kualifikasi pendidikannya ya telah ditentukan. Ya. Sebagai contoh Bu Jubaidah, Undang-Undang Guru dan Dosen itu tahun 2005 loh lahirnya. Lama sekali. Tahun 2005. Pak, kalau di sini kebanyakan Pak, begitu dia lewat pemutihan kan dari ijazah SMA Pak. Kemudian kan sekarang harus aplikasi S1. Itu bisa menyusul Pak. Bisa menyusul ini yang dasarnya dari pedagogi sebagai seorang guru. Contohnya misalnya SPG. Itu kan memang sekolah pendidikan guru yang memang bahasan pedagogiknya memang muncul. Tapi kalau yang dari SMA kemudian ijazahnya dibeli, nah inilah Pak fenomena di tempat kita, sehingga yang namanya pendidikan itu mutunya ya bukannya maju ke depan Pak, tapi mundur teratur ke belakang. Itu kalau menurut paham saya. Kalau saya melihat Pak, kalau persoalan ijazah itu ya berpengaruh sih Pak, tapi itu kayaknya nomor 2. Tapi yang pertama adalah kompetensi diri sebenarnya Pak. Guru-guru kita di sini, guru-guru kita di sini sebenarnya guru-guru hebat sebenarnya, tapi hanya butuh sedikit kesadaran diri aja Pak. Dia itu ke sekolah untuk apa? Tujuannya ke sekolah untuk marah-marah, untuk jadi guru, atau ada tujuan-tujuan lain? Itu yang pertama. Yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Kenapa saya bilang berani keluar dari zona nyaman? Ini artinya terus belajar sepanjang hayat, mau menerima hal-hal baru. Jadi ini aja sebenarnya Pak. Kita ada hal-hal baru kita bagikan ke mereka, langsung mereka counter dengan alasan tersendiri. Alah, sudah banyak saya mengajar, udah puluhan tahun saya mengajar, nggak seperti itu. Jadi tujuan kita ke sini hanya mengajar, udah selesai. Harusnya itu tidak perlu terjadi Pak. Kita walaupun kita senior, walaupun kita masih junior, tapi intinya ketika ada hal baru dan itu menurut kita baik, ya nggak apa-apa, kita terima, kita telaah bersama-sama. Harusnya seperti itu. Ya Pak, sedikit Pak. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Edi. Ya, artinya ilmu ini kan dinamis Pak Edi ya. Betul Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Undang-Undang Guru dan Dosen itu lahir 2005 ya. Sampai sekarang masih ada guru kita yang belum S1 gitu. Padahal itu 2005 dilahirkan Undang-Undang Guru dan Dosen itu.
Tapi masih ada kualifikasi pendidikan kita seperti yang dikatakan Bu Zubaidah tadi, masih SMA. Tapi itu akan tersingkir oleh sistem nanti, Bapak dan Ibu. Akan tersingkir oleh sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai contoh begini, ini mohon maaf, sebagai contoh, ini alhamdulillah pusat sudah melaksanakan dalam tanda petik eksekusi ya. Yang ada PPG kan, program pendidikan guru ya, program pendidikan guru itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik kan. Iya Pak. Ada yang sudah mendapatkan jabatan, belum mendapat sertifikat pendidik, sudah ada mendapat jabatan sebagai kepala sekolah. Ada kasus itu Bapak dan Ibu? Ada Pak. Ada. Nah, sedangkan PPK tidak ada. Program pendidikan kepala sekolah tidak ada kan. Jadi banyak yang kepala sekolah pada saat ini sudah berusaha untuk mengembalikan jabatannya karena PPG-nya dia belum. Kalau dia bertahan di kepala sekolah berarti sampai kapanpun dia tidak PPG gitu. Sementara PPG itu kan mohon maaf dalam tanda petik kesejahteraan yang melekat pada guru kan. Ya. Jadi kalau saya melihat Pak, persoalan ini terjadi, ini juga akibat tidak sinkronnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya undang-undang otonomi daerah Pak. Jadi undang-undang otonomi daerah kekhususan itu, ini contoh ya, kepala sekolah yang belum, guru yang belum sertifikasi tidak bisa diangkat menjadi kepala sekolah, itu syarat pertama. Yang kedua yang tidak ada cakep calon kepala sekolah juga tidak bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Oleh undang-undang otonomi daerah, bupati diberikan kewenangan untuk mengangkat itu. Nah, jadi persoalannya di sini, Pak. Nah, itulah makanya sekarang pemerintah pusat ambil alih terus pelan-pelan. Berarti eksekusinya di sistem, Pak. Nah, itulah makanya nanti tergilas oleh sistem, Pak. Nah, sebagai contoh sekarang, Pak ID, pengawas saat ini berkurang karena pensiun banyak kan? Betul. Bertambah berkurang. Ketentuan sekarang pemerintah pusat sudah menginstruksikan jangan lagi mengeluarkan biaya daerah untuk peningkatan kompetensi pengawas. Nah, intinya di dalam surat tersebut kepala sekolah dan pengawas harus alumni sekolah guru penggerak. Guru penggerak. Iya. Nah, udah pernah Bapak baca itu kan? Udah Pak. Udah Pak. Itu salah satu wewenang sudah mulai diambil alih Pak. Makanya dinamisnya perubahan ini harus kita ikuti. Nah, inilah contohnya Bapak alhamdulillah, Ibu alhamdulillah sudah mengikuti program ini gitu. Nah, jadi minimal nanti walaupun belum ada bakat jadi kepala sekolah, SIM sudah ada Pak. Betul itu yang saya maksud Pak. Paling tidak mati. SIM sudah ada ya. Jadi itu yang kita maksud. Maaf sedikit Pak menyela. Walaupun kita bilang seperti itu, artinya kayak gini, kita kan ada kebijakan pemerintah sendiri, artinya daerah masing-masing. Kayak kami di Aceh Selatan juga itu sangat mempengaruhi siapa bupatinya gitu loh Pak. Walaupun kita mengatakan bahwasanya CGP itu adalah orang yang diprioritaskan. Tapi di lapangan yang kita lihat justru masih Aceh Selatan ya Bu Cut ya. Rekan karib kerabat saudara anak semuanya seperti itu. Jadi ada kawan-kawan yang memang awalnya memang punya kompetisi bagus dan sudah ikut cakep dan memang alhamdulillah kita lihat bagus, tapi karena tidak ada koneksi, tidak ada hubungan apapun, sampai sekarang nggak jadi kepala Pak. Apresiasi aja Pak. Apresiasi aja dari. Ya, nggak ada. Jadi memang seperti itu lapangannya. Paham saya Bu Cut, hampir setiap daerah ada seperti itu. Tapi yakinlah satu saat sistem itu yang lebih berwewenang, lebih bertanggung jawab dalam sistem itu. Artinya kalau kita tidak masuk ke dalam sistem dan ketentuan yang telah ditentukan, nanti yakinlah tidak akan bisa bertahan lama karena dia melanggar suatu regulasi. Inilah tadi sebagai contoh. Di daerah sudah mengangkat kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat. Sementara sekarang yang bisa ikut PPG adalah guru, tidak bisa kepala sekolah.
sementara dia udah menjadi jabatan kepala sekolah. Nah, otomatis dengan sendirinya dia lepas kepala sekolahnya demi untuk mencapai PPG gitu. Kalau dia bertahan di situ sampai kapanpun dia tidak memiliki sertifikat pendidik. Jadi itu contohnya sistem udah diambil oleh pusat. Artinya pusat mengambil alih itu karena berdasarkan standar kompetensi. Saya Jadi pernah juga saya baca Pak, itu juga tentang pengelolaan dana BOS Pak. Iya. Kepala sekolah yang diangkat bukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti diblokir sehingga tidak bisa mengelola dana BOS. Iya. Nah, yakinlah Pak Edi, dari sini ke depan saya lihat pemerintah sudah mulai tegas, Pak. Pemerintah pusat sudah mulai tegas. Jadi makanya kita selaku orang di lapangan ikuti dan upayakan kita memiliki legalitas untuk nilai-nilai kompetitif ke depan. Nah, salah satunya ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, sederhananya, kalau sudah ada SIM, insya Allah kemana saja bisa masuk. Ya, yang penting SIM-nya aja dulu. Ya. Kan tidak mungkin Pak Edi pun bertahan sebagai wali kelas saja. Tidak mungkin Ibu Nuri Mutiara pun tidak cukup wali kelas saja, tidak mungkin. Satu saat ada keinginan untuk menjadi kepala sekolah, ya. Yang penting syarat sudah ada kita miliki. Baik Bapak dan Ibu, supaya substansi yang ingin kita tuju ini tercapai, langsung kita alih lagi ke PowerPoint ini Bapak dan Ibu ya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Selanjutnya implementasi penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Ya, ini refleksi rutin yang terintegrasi. Ya. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini sudah sering kita lakukan. Cuman ini kan lebih diarahkan sesuai dengan ketentuan ya. Nah, baik, ini kita abaikan. Langsung saja kita ke tugas Bapak dan Ibu ya. Halo Bapak dan Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Ya Pak, Siapa? Tugas diskusi ya. Setiap anggota merefleksikan satu bentuk pembelajaran sosial dan emosional yang sudah diterapkan di kelas atau sekolah selama ini. Upayakan jawaban yang bervariasi dari tiap anggota kelompok. Yang kedua, uraikan cara implementasi bentuk PSE, KSE yang dikembangkan, apa yang dilakukan dan dikatakan guru, instruksi yang disesuaikan dengan karakteristik murid pada jenjang pendidikan tersebut. Tuangkan hasil refleksi pada tabel 3.1. Ya. Oke. Pak, berarti kelompoknya per jenjang sekolah nih Pak ya? Ya, per jenjang. Saya bacakan ya. Untuk SD langsung, mohon maaf, bisa saya tunjuk sebagai ketuanya ya? Ya lanjut aja Pak. Ya. Untuk SD supaya kan sesuai kesepakatan kita supaya kita maju bersama. Siapapun ditunjuk tetap siap. Ya. Saya berharap Ibu Rina Atmaja untuk SD ya. Yang mengkoordinir. Kemudian untuk SMP Ibu El Husna udah kemarin. Ibu Cut Putri ya. Oh, iya Pak. Ya, Pak Resi Pak. Ya, enggak, untuk kali ini saya berharap Ibu Cut Putri yang sebagai ketua, nanti Ibu yang mengkondisikan mereka ya. Siap Pak, siap. Ya, untuk SMA Ibu Ani Neswati ya. Siap Pak. Ibu Ani Neswati untuk memimpin. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya rasa dari tugas diskusi ini udah paham Bapak dan Ibu kan? Alhamdulillah. Paham sedikit Pak. Oke. Sudah Pak. Ya Pak. Oke Pak. Sudah Pak. Nah, kalau begitu silakan masuk ke bor sesuai jenjang kita masing-masing Bapak dan Ibu ya. Ya Pak, siap Pak. Oke, siap Pak. Ya. Kita batasi waktu sesuai ketentuan
Ini kan udah jam 5 Bapak dan Ibu. Di situ 50 menit. Bisa waktu kita jam 6 kurang 20 kita langsung ke ini lagi ya. Ke kelas besar ya. Jam 6.20. Berarti nanti kita balik lagi ke sini Pak ya. Format jam tugasnya 6. Pak bisa di-share Pak, format tugas ini Pak. Ya, format tugasnya Pak. Formatnya ada tabel Pak Edi, ada kita download. Kita ambil di LMS-nya Pak. Oh ya, oke. Ya. Oke. Ada di LMS kan? Sudah Pak, sudah ada Pak dalam LMS. Ada di LMS Pak. LMS ada Pak. Oke. Ya, silakan ambil. Kita masuk jam 6 kurang 20 Bapak dan Ibu ya. Oke Pak, siap Pak. Berarti izin keluar Pak ya. Izin keluar Pak. Oke. Izin keluar, langsung masuk ke ini Bapak dan Ibu ya. Izin keluar Pak. Oke, untuk sementara kita padai. Saya ambil alih dulu. Siapa tadi pembawa acara kita tadi? Pak Robi. Saya Pak. Iya Pak. Silakan Pak Robi arahkan ke boardnya masing-masing. Oh iya. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Isdar yang telah membuka kegiatan kolaborasi kita dengan memberikan pernyataan pemantik dan arahan-arahannya. Hasilnya untuk dipresentasikan nanti di pertemuan hari kedua Bapak dan Ibu ya. Ya, siap Pak. Kalau tidak ada halangan insya Allah hari Selasa ya. Insya Allah Pak. Boleh Pak. Baik Pak, Selasa Pak. Ya, hari Selasa. Nanti link dan waktunya akan kami informasikan di LMS Bapak dan Ibu. Boleh Pak. Baik Pak, baik. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja ke penguatan Bapak dan Ibu ya. Iya Pak. Kak, tadi satu ya. Langsung ke penguatan. Izin saya screen ya. Boleh. Ya lanjut Pak. Ya. Baik, saya bacakan saja. Pembelajaran sosial dan emosional di tingkat menengah. Penelitian menunjukkan bahwa strategi berbasis sekolah yang dirancang untuk mempromosikan sel, murid menghasilkan hasil yang paling sukses ketika pembelajaran sosial emosional dimasukkan ke dalam kurikulum sehari-hari dan dihubungkan dengan kegiatan sekolah lainnya. Ini sangat penting mengingat fakta bahwa di sekolah menengah dan atas siswa membuat banyak transisi antara kelas setiap hari. Ya. Kemudian mari kita analisis contoh-contoh berikut ini. Kompetensi sosial, emosional apa sajakah yang dapat dikembangkan melalui berbagai contoh implementasi berikut. Kompetensi sosial emosional, satu di sini keterampilan sosial resiliensi. Saya minta dari CGP siapa yang bisa berkomentar tentang resiliensi ini. Apa itu resiliensi? Daya juang. Ya. Daya lenting ya. Daya juang berarti kemampuan dia bangkit dari. Pak, saya Pak, coba Pak. Ya, silakan. Anissa Pak. Ya, silakan Bu Anissa. Ini yang saya tangkap dari yang saya baca dari teori resiliensi ini kan daya lenting atau kemampuan atau daya tahan anak dalam menghadapi misalnya persoalan atau masalah. Jadi ini kan baru-baru di sekolah saya itu ada anak, 2 kelompok anak itu berkelahi di sekolah Pak, anak perempuan. Jadi Iya, Pak. dengan kata lain kan si anak tadi merasa tertekan ya. Tertekan. Bagaimana kita kembalikan, kita bangkitkan kembali jiwa yang tertekan itu untuk menjadi normal ya. Nah, jadi saya rasa di jenjang SMP SMA banyak yang tertekan seperti itu, harus kita laksanakan tindakan resiliensi.
Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang lain dari penjelasan Ibu Anissa saya rasa sudah paham tentang pengertian resiliensi tadi Bapak dan Ibu ya. Iya Pak. Sudah paham, Pak. Oke. Jadi kalau ada siswa kita tertekan, ini mohon bimbing, mohon diberi tindakan supaya dia akan kembali normal seperti sedia kala. Jangan merasa dibully dia. Oke. Ya. Baik. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawabnya. Mungkin ada yang bisa berkomentar dari apa yang dipaparkan di sini. Ada Bapak dan Ibu? Apakah sudah lelah semua? Saya coba, Pak. Oh ya, silakan Bu Cut. Ya. Ya, saya coba. Silakan, siapa yang... Oke, silakan Bu Cut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang dimaksud pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pak, contoh kasus kita kemarin itu Pak Elin ya, di mana Pak Elin itu dia dibebankan dengan tugas mengajarnya juga, kemudian diberi tugas juga dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan non pembelajarannya. Nah, katakanlah pada saat Pak Elin bersedia mengambil tugas non pembelajarannya, otomatis konsekuensi yang ada dihadapkan daripada Pak Elin tersebut atau kita atau siapa aja misalnya, maka kita harus berani mempertanggungjawabkan, harus berani mengambil satu keputusan bahwasanya semua yang kita terima job tersebut harus bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, jadi tidak ada nanti kesannya ada keluhan setelah kita menerima ini, ada keluhan bahwasanya saya ada tugas ini. Padahal jauh hari kita kan sudah harus bisa mengukur kemampuan kita. Kita sudah harus mengetahui batas kapasitas kesanggupan kita. Nah, pada saat kita sudah mengukur itu semua dan kita menerima suatu pekerjaan di luar dari tugas tanggung jawab kita belajar, maka konsekuensinya harus bertanggung jawab. Nah, mungkin menurut saya itu dulu Pak, kemudian kita bahas ke bawah. Ya. Nah, terima kasih Bu Cut. Jadi pengertian bertanggung jawab di sini apapun yang sudah kita putuskan ya harus berani kita bertanggung jawabkan sesuai dengan logika berpikir kita ya. Ya Pak. Jadi logika berpikir yang cerdas itu yang lebih banyak diterima oleh kolega kita atau komunitas kita tentunya ya. Jangan juga nanti kita bertahan di posisi yang salah ya. Baik Bapak dan Ibu, menyangkut kesadaran diri, pengelolaan diri dan kesadaran sosial, tentunya nanti hasil diskusi tadi, hasil diskusi di bor kecil tadi nanti di hari kedua kan akan dipresentasikan. Halo Bapak dan Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Halo, iya Pak. Siapa? Akan kita presentasikan. Harapan saya setiap apa yang sudah kita tuangkan dalam hasil diskusi yang benar-benar dapat kita laksanakan ya. Jangan nanti kadang-kadang kan kita ini programnya wah tapi tidak pernah terlaksana. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi otomatis yang diprogramkan dalam kelompok tadi berarti bertanggung jawab kita presentasikan untuk kita dari hasil penerapan yang sudah kita lakukan. Mohon maaf sebentar Pak. Iya Bu. Presentasi kita bukan besok Pak kan, karena besok kita kan dengan pusat ya Pak ya. Ya, wacana saya hari Selasa Bu. Oke, siap. Oke, nanti kepastiannya diinformasikan dalam grup Bu ya. Iya, siap. Iya Pak. Ya, baik. Jadi ini nanti yang 3 komponen ini otomatis nanti di hari Selasa lah dipresentasikan per kelompok. Jika ada yang belum matang dimatangkan kembali koordinasi antara kelompok Bapak dan Ibu ya. Ini hanya sekedar penguatan akan saya bacakan
Ya. Contoh-contoh berikut ini kompetensi sosial, emosional apa saja yang dapat dikembangkan melalui berbagai contoh implementasi berikut. Mungkin dengan penguatan ini akan dapat mempertajam hasil diskusi tadi untuk pemantapannya, ya. Memulai kegiatan dengan kesadaran akan tujuan yang jelas, ya. Berarti kalau mulai dengan kesadaran akan tujuan yang jelas, tentunya di sini mungkin motivasi intrinsik ini Bapak dan Ibu, kan? Motivasi intrinsik, mengisi waktu luang dan melakukan kegiatan penyegaran, relaksasi yang sehat dan positif, ya. Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atas inisiatif sendiri, ya. Oke. Kemudian contoh implementasi pembelajaran sosial dan emosional. 1. Rutin, kegiatan atau pendekatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik yang dilakukan secara rutin, misalnya ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan, membaca bersama, kemudian seminar atau pelatihan. Ini salah satu contoh. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk mengadakan kegiatan seni dan olahraga. Ini sebenarnya kalau dalam pendidikan keluarga ada, ya, yang kelas tahunan, ya, yang seperti pesta pembagian rapot dengan berbagai perlombaan seni dan olahraga, ya. Kemudian contoh implementasi pembelajaran sosial dan emosional. 2. Terintegrasi dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Nah, ini mungkin tadi siapa yang bertanya bagaimana mengintegrasikan dalam RVP, ya. Nah, nanti pelajari modul, insya Allah nanti akan bisa diintegrasikan dalam RVP atau proses pembelajaran, ya. Kemudian melibatkan murid dalam membuat aturan agar kelas aman dan nyaman. Saya rasa ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, Bapak dan Ibu. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi proses pembelajaran yang sudah diikuti, apa yang disukai, mudah, menantang, ingin dipelajari lebih lanjut sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, ini saya rasa Bapak dan Ibu, kalau ada kamera bisa dikutip ini, ya. Kadang-kadang jarang dapat kita laksanakan poin-poin seperti ini, ya. Jadi mana yang disukai anak, mana yang mudah, mana yang menantang, mana yang ingin dipelajari kembali. Jadi ada refleksi lah bersama siswa, ya. Kemudian memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang disukainya terlebih dahulu. Ya, jadi jangan harus dari urutan 1, 2, dan seterusnya, tetapi berikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan tugas yang lebih dia sukai terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya mengajak murid menonton film dan membedah perasaan dan motivasi tokoh dalam film tersebut. Bapak dan Ibu, walaupun selain film, ya, adakah kesempatan yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk membaca novel, untuk membaca cerpen? Ada, Pak, tapi anaknya nggak mau. Ya. Ada, Pak, setiap hari, Pak, pagi, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini bagus sebenarnya. Untuk poin ini jenjang SMP sama SMA yang lebih banyak membaca hal-hal seperti ini, ya. Oke. Ya. Jadi selain mengajak menonton film, bisa juga untuk membaca cerpen atau novel, ya. Karena itu akan membedah perasaan dan motivasi bagi anak didik kita, ya. Kemudian mengajak murid berdiskusi dan beropini tentang masalah yang terjadi dalam masyarakat atau sekolah. Jadi ini juga bisa kita libatkan siswa, misalnya diskusi. Saat ini musim hujan enggak di Aceh Selatan, Bapak dan Ibu? Iya, Pak. Musim sakit sekarang, Ya. Pak. Musim, ya, demam banyak, ya. Jadi kalau
kalau misalnya musim hujan terjadi banjir, katakanlah di Aceh Selatan itu ada satu titik yang sering terjadi banjir. Kita minta hasil pemikiran dari anak, walaupun dia tidak mengambil kebijakan, itu kan bisa saja untuk melatih kecerdasan menyelesaikan masalah, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi itu mengajak murid berdiskusi atau beropini tentang masalah yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk menikmati buku pilihannya dalam suasana yang kondusif. Nah, kemarin Bu Husna atau siapa yang membuat di Facebook itu literasi kelas ya? Siapa kemarin Bu? Saya lupa. Bu Eli Sofia. Bu Eli Sofia, ya terima kasih Bu Eli Sofia. Jadi kalau bisa ada sudut baca di kelas juga sebagai penguatan literasi kelas ya. Ya. Kemudian implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketiga protokol, ya menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagian kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Ya, ini atas dasar kesepakatan bersama atau aturan sekolah. Ya. Kemudian memfasilitasi murid untuk duduk berdialog dalam menyelesaikan konflik. Ya. Jadi kebanyakan saya lihat dari apa yang ditayangkan di sini, Bapak dan Ibu, lebih mengarah kepada situasi kontekstual. Ya. Jadi upayakan melibatkan siswa dalam hal-hal tertentu, dalam membahas masalah-masalah tertentu, baik di sekolah maupun di masyarakat, supaya mereka terbiasa beropini, baik di dalam forum maupun secara individual. Ya. Kemudian mendengar penjelasan murid yang dilaporkan terlibat dalam perilaku indisipliner dengan sikap empatik dan hormat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, jika anak berkasus, ya, apalagi ini yang jenjang SMP, SMA, ini banyak sekali berkasus ya. Nah, jadi coba kita berupayalah mendengar apa yang sudah terjadi pada mereka. Jangan kita sejak awal sudah menggurui mereka. Jadi dengan mendengar lebih tinggi dalam kasusnya, ya itu yakinlah akan lebih cepat penanganan dan tepat, lebih cepat dan tepat penanganannya. Yang biasanya kita lebih dominan untuk menggurui ya. Nah, kemudian mengungkapkan sikap tidak setuju pada rekan guru dengan sikap hormat dan empati. Ya. Jadi baik Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita kalau tidak setuju, sudah kita katakan tidak setuju, kata-katanya pun keras dan kasar ya. Tapi bagaimana mengungkapkan sikap tidak setuju pada rekan guru dengan sikap hormat dan empati, sehingga logika dan sopan santun atau etika kita lebih cepat diterima ya. Baik Bapak dan Ibu, itulah sebagai penguatan dari saya. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin bertanya. Iya Pak, ada sedikit ini Pak. Ya silakan Pak Minan. Ini tadi dari hasil penguatan yang Bapak sampaikan bahwa nampaknya ada 3 ruang lingkup ini Pak ya. Yang pertama ya, mungkin kegiatan atau ada dari yang hasil refleksi kita tadi lah, dari hasil kesimpulan tadi, bahwa kegiatan emosional ini yang bisa saya cermati ada 3 ruang lingkup ini nampaknya Pak ya. Yang pertama mungkin kegiatan yang rutin ataupun pendekatan yang dilakukan di luar jam Pak ya. Kemudian yang kedua tadi protokol, artinya mengikuti aturan ataupun budaya yang sudah ada. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa saya tangkap tadi mengenai dengan integrasi kurikulum, integrasi ke kurikulum Pak ya. Iya, mengintegrasikan KSE ini ke dalam kurikulum, begitu kira-kira. Ini kaitannya dengan tugas yang kami laksanakan, apakah ini menyangkut dengan 3 ruang lingkup ini Pak, kira-kira gitu Pak? Ya, karena termasuk di dalam penerapan Bapak dan Ibu kan,
dalam penerapan. Tadi kan sudah didiskusikan secara teori. Nah, kaitkan dengan teori yang sudah didiskusikan itu dalam bentuk format tadi dengan penerapannya. Nah, itulah yang akan dipresentasikan pada hari kedua nanti, Pak. Oh, tidak mesti termasuk dalam yang 3 tadi, Pak. Ya. Karena yang kami selain format, yang kami diskusikan kan menurut kami cermati format, yang kami diskusikan yang sudah kami lakukan, misalnya seperti upacara bendera, otomatis di sana kan ada penanaman pengembangan sikap emosionalnya, misalnya tentang pengelolaan dirinya. Ya, upacara bendera itu kan di poin protokol tadi, Pak, kan? Oh, berarti harus masuk ke dalam ruang lingkup yang 3 tadi, Pak, ya? Iya, Pak. Ya, pokoknya yang Bapak kerjakan tadi udah sesuai dengan format tugas itu yang pertama. Yang kedua, di samping yang sesuai dengan format itu kan dalam bentuk terapan juga ini, Pak, kan? Yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan itulah tadi, dalam bentuk penerapan, kan? Nah, jadi itulah yang kita presentasikan nanti sesuai jenjang tempat kita tugas. Nanti di situ aja kita memberikan masukan-masukan jika ada yang perlu dimasukkan. Kadang memang udah sempurna pun, Pak. Ya. Siapa? Ya, baik. Ini kan paling hanya mengefektifkan karena sebelumnya pun sudah terjadi, Bapak dan Ibu, kan? Ya, betul, Pak. Ya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Saya rasa karena jam sudah menunjukkan jam 6:10. Kita foto bersama dulu, Bapak dan Ibu, kalau bisa buka kameranya. Siap, Pak. Pak, Ya. itu di LSM, Pak, kan, bagian di refleksi, itu kan dimintanya kegiatannya itu dalam berbentuk foto juga ada. Tapi waktu kita masukkan foto itu nggak bisa. Gimana cara itu? Oh, dalam LMS, Bu? Ya, dalam LMS itu kan nanti dia ada pertanyaan, misalnya kan sebutkan 3 hal yang telah kamu pelajari dalam modul ini. Kemudian berikan berupa contoh dan gambar penguatnya, pendukungnya. Nah, contoh bisa lah, kalau dalam bentuk gambar nggak bisa kita masukkan. Gimana tuh, Pak? Ya, sebentar. Di bagian refleksi, Pak. Ya, hubungi teknisinya. Siapa teknisinya? Ya, gimana, Bu? Halo, Bu. Halo ya, maksudnya di bagian LSM itu kan ada sesudah kita virtual dengan fasilitas, bukan instruktur, di bawahnya itu ada refleksi, Pak. Nah, di dalam refleksi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dipesertakan dengan gambar. Sementara waktu kita masukkan jawaban situ tidak bisa gambar. Oh, jadi. Oke, ada pesan semua ya. Ya. Untuk Bu Cut nampaknya situasi nanti WA saja ke pribadi saya, Bu, ya. WA saja ke pribadi saya. Ya, boleh. Nanti akan saya cari solusinya, Bapak dan Ibu, ya. Siapa? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah bisa kita buka kameranya? Ya, bisa, Pak. Ya, makasih ya. Nampaknya hampir semua rata-rata terganggu ini. Iya, Pak, buka kamera tapi enggak Jadi nampak. baik, enggak masalah Bapak dan Ibu. Untuk sementara kita padai dulu. Terima kasih atas segala atensi yang sudah diberikan, segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Selasa untuk mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan dan kita terapkan di sekolah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.